ketemu lagi di Sapa Sahabat Menyapa dengan aku Putri dan kenalan dulu. Halo, Hadi. Ngapain sih dari tadi? Nggak tahu. Ini udah sekitar 30 menit nih kita duduk dan udah Hadi kayak gitu terus. Nggak ngeliatin Instagram ya? Tidak memegang handphone. Seru banget nih Put, banyak berita dar-dor gitu loh. Tapi 30 menit udah Hadi ngacangin tamu kita yang sudah duduk. Iya, maaf ya Bu. Iya, soalnya kayak gini loh, di Instagram, di sosial media itu tuh ada banyak informasi yang kasus pembunuhan kalau kamu pernah dengar di TV. Banyak sih kasus pembunuhan. Iya, Pembunuhan yang mana nih? yang polisi itu loh. Oh, yang rame banget. Iya. Yang ada di TikTok, Instagram. Iya. Tapi nih yang udah baca tuh sumbernya gimana? Pasti nggak? Itu ngeliatnya di mana? Di TikTok lagi. TikTok tuh kan editan jedak-jeduk, jangan percaya, udah. Terus aku harus nanya siapa? Oh, ada narasumber. Inilah Oh, mengapa jadi tamu kita duduk di tengah oh dari gitu. tadi. Jadi kamu itu ngajak narasumber kita untuk ngobrolin aspek hukumnya nih. Aku udah ngomong dari tadi tapi udah main handphone, jadi kayak udah nggak nangkep gitu. Iya, maaf. Oke. Agak galak nih malam ini nih. Baik. Jadi yang akan kita omongin itu adalah apa dulu nih Put sebenarnya? Jadi gini, kita kenalan dulu aja gimana? Boleh. Oke, dari tadi daripada sudah dikacangi 30 menit, Iya, mending langsung kenalan dulu ke narasumber kita pada malam ini. Baik. Boleh diperkenalkan dengan siapa namanya? Dari mana? Kayak orang kayak nemu orang hilang nggak boleh nanyanya kayak gitu. Bahkan Silakan. Iya Kak Putri dan udah hadir. Iya. Salam kenal ya sahabat. Nama lengkap saya Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko. Panggilan saya di sini sebagai Jeng Rara. oke. Oke. Kemudian posisi saya di program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas adalah sebagai tenaga profesional legal drafter. Oke. Wow. Kayaknya tadi program perlindungan Saksi dan korban berbasis komunitas. itu apa ya sebelumnya? Terus aku tadi dengar juga Jeng Rara jadi tenaga legal. Itu boleh dijelasin juga nggak? Oke, jadi tugas pokok dan fungsi tenaga legal drafter di program ini kami adalah melakukan perancangan produk hukum bersama LPSK dan instansi terkait lainnya, dan kami melakukan pemaparan dan penyusunan terkait produk hukum bersama LPSK. Oke, tapi sebelumnya nih kan tadi Jeng Rara bahas tentang program. Nah, di program itu pasti Jeng Rara punya tim atau cuma tim legal drafter aja? Atau banyak nih timnya sebenarnya di di program itu? Ya, di dalam program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas ada tim antara lain selain tim legal drafter adalah tim videographer, kemudian tim media, tim kerjasama, kemudian ada tim administrasi. Oke, berarti nggak kerja sendiri ya, berarti ada rekan-rekannya juga di dalam Iya, program betul. itu. Nah, tadi juga Jeng Rara sempat mention LPSK. Mau dong diceritain, udah penasaran nggak? Iya, banyak pertanyaan nih gitu. Jadi aku izinkan kamu bertanya sama Jeng Rara, aku menyerap ilmu daripada aku main handphone kan? Kali ini aku yang akan bertanya. Baik, silakan. Boleh dijelasin nggak Jeng Rara, LPSK itu apa sih sebenarnya? Ya, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu lembaga yang memberikan perlindungan dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, aku beberapa kali dengar kata tentang perlindungan Saksi. korban. Iya gitu. Terus ada lembaganya kenapa sih? Kenapa sih Jeng Rara ada lembaga itu? Maksudnya kayak ada perlindungan saksi dan korban gitu ya, si lembaga ini nih menaungi itu. Sebenarnya yang tiga hal ini tuh apa sih, Jeng? Bisa dikasih tahu nggak ke sahabat yang mungkin kayak aku juga nih sibuk di handphone tapi nggak pernah nanya sama orang yang benar gitu? Iya, betul. Kayak aku yang nggak sibuk juga nggak tahu gitu. Ini boleh dijelasin nggak Jeng Rara?
Ya, pengertian saksi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu tindak pidana yang dimana orang tersebut juga terkait dengan tindak pidana lainnya. Jadi ada perluasan makna di beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual, yang dimana memang selain orang yang mengalami, mendengar atau yang tidak menerima kekerasan tersebut, maka dia bisa menjadi saksi. Kecuali memang mereka memang tidak ingin menjadi saksi, maka dapat juga kita mintakan bantuan ke LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut. Oke. Aku mau konfirmasi nih Jeng, berarti saksi itu nggak harus cuma yang ngeliat ya? Iya. Betul. Oh, jadi bisa mendengar juga gitu? Iya. Oh gitu. Selain saksi itu yang dia tidak mengalami juga bisa menjadi saksi. Jadi mereka yang memang terkait dengan tindak pidana atau kejahatan terkait dengan kasus tersebut, maka dia bisa menjadi saksi. Oh baik, pokoknya dia apapun kondisinya dia tahu tentang kasus itu gitu ya, atau mendengar atau melihat itu ya, pokoknya dia nggak jadi, walaupun dia nggak terlibat lah gitu secara langsung, bisa jadi saksi, itu perhitungannya. Oke, ada pertanyaan lain ya? Aku tuh banyak ya, mungkin Putri dulu deh. Aku ada sebenarnya. Nah, lanjutin. Jadi tadi juga Jeng Rara bilang tentang tindak pidana. Ini kira-kira kalau dari LPSK sendiri nih, Jeng Rara tahu nggak sih tindak pidana apa aja yang udah pernah ditangani oleh LPSK atau mungkin sedang ditangani oleh LPSK? Kalau untuk prioritas tindak pidana yang ditangani oleh LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, itu ada 10. Yang pertama adalah tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pelanggaran HAM, kemudian tindak pidana terkait dengan narkotika dan psikotropika, kemudian tindak pidana dengan ancaman jiwa lainnya, dan termasuk tindak pidana penyiksaan berat. Banyak banget ya udah Ternyata ya, maksudnya kayak lembaga ini tuh kayak aku tadi kayak cuman lihat di IG, sibuk sendiri, dan akhirnya setelah dikonfirmasi sama Jeng Rara, lembaga ini tuh mengcover ya, menangani berbagai macam jenis tindak pidana. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih, kalau aku bisa tanyain, kenapa tindak pidana ini tuh saksi dan korbannya, berdasarkan pemahaman dan ilmunya Jeng Rara ya, kenapa sih mereka tuh harus dilindungi sebenarnya? Karena tadi kan saksi harus dilindungi, korban dilindungi, kenapa gitu? Salah satu alasannya karena mereka mendapatkan ancaman. Ya, jadi ancaman yang terkait dengan jiwanya, yang dimana mereka misal diancam oleh pelaku karena diancam akan dibunuh, kemudian diintimidasi, maka LPSK akan hadir memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban tersebut. Gila, ternyata bentuk apapun itu ancamannya Jeng Rara? Iya, asal ancaman itu memang terkait dengan jiwa korban atau saksi. Misal itu hanya teks gitu, bisa via WA atau surat kaleng, itu termasuk juga sebagai ancaman. Iya, itu termasuk dengan intimidasi maupun lisan ataupun tertulis, itu termasuk sudah unsur ancaman karena terkait dengan tindak pidana yang sedang korban atau saksi saat itu memang di dalam proses persidangan atau penyidikan, mereka turut serta di dalam tersebut. Oke, gitu. Isi ya kepalanya ya. Isi. Aku sedang memprosesnya udah. Iya baik. Oke, baik. Tapi ada beberapa hal yang tadi diulang Jeng Rara. Ini buat sahabat yang menyaksikan YouTube ini nih, kalau memperhatikan dari tadi, Jeng Rara tuh menyebutkan sebuah undang-undang yang berkali-kali disebutkan gitu ya. Ingat nggak undang-undang nomor berapa? 31? Iya, tahun berapa ya tadi? Aku lupa gitu udah. 2014. Oke. Ya kan ada jangan gitu dong, kan malu jadinya. Karena aku tuh karena penasaran yang tadi main handphone, akhirnya jadi dapat ilmu. Kayaknya di Jeng Rara itu ada undang-undang itu. Sebenarnya si undang-undang ini jadi landasan yang kuat nggak sih dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia, dan terkhusus untuk digunakan oleh LPSK gitu ya, dari pandangannya Jeng Rara? Kalau menurut saya
pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah yang progresif karena memang terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini hadir untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya memang mereka yang berada di prioritas tindak pidana yang ditangani oleh LPSK. Dan itu menjadi suatu langkah progresif negara hadir memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Jadi siapapun yang akan menjadi saksi di dalam proses penyidikan, kemudian di tingkat persidangan, jangan takut untuk melakukan kesaksian karena memang LPSK akan hadir memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Merinding loh ini. Mantap. Tulisan merinding kayak Sahabat, coba tadi di underline, iya, jangan di takut. pause gitu ya nama undang-undangnya gitu. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, kita tuh kurang kenalin Jeng Rara ini. Kan tadi beliau memperkenalkan Iya, diri betul. di SSK sebagai tim legal drafter gitu ya, tim legal drafter. Sebenarnya Jeng Rara sudah berapa lama Kak, sampai ribet aku. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia hukum gitu, dan seaktif apa Jeng Rara mengaplikasikan ilmu hukum itu? Oke, jadi mungkin saya akan terkait dengan latar belakang pengalaman Boleh organisasi banget. saya. Ya, jadi saya sudah menjadi pengacara sekitar 7 tahun. Jadi saya menjadi salah satu anggota Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI, dan saya juga masih aktif di lembaga perlindungan saksi dan korban ya, selain di sini sebagai tenaga legal drafter. Saya juga ada di LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang berkantor di Kota Semarang. Saya sebagai direktur masih di tahun ini, dan saya juga menjadi penasihat hukum di beberapa organisasi, salah satunya di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Kabupaten Demak. Aku perbaikin duduk dulu deh. Ternyata narasumbernya nggak Kirain kacang-kacang. aku doang yang gitu, aku langsung aduh ya ampun, Deg-degan banyak nih, banget. takut Iya. salah nanya. Lanjut Maaf tuh. ya Jeng Rara, kalau kita sebelumnya Agak kan nggak nggak nyampe, tahu ternyata gitu ya. kan. Karena kita juga nggak di briefing sebelumnya Jeng Rara tuh latar belakangnya Salah apa. Pak produser loh di Kita belakang cuma kamera. pokoknya interview udah gitu aja gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Put? Kalau dari aku Cukup. cukup Karena sih. aku masih beranak pinak, nggak apa-apa ya Jeng Rara ya, kita tahan di sini nggak apa-apa kan ya. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang terkait dengan gini, akhir Jeng Rara sudah lama di LBH APIK tadi disebutkan, sudah jadi advokat, tiba-tiba diajaklah gitu ya sama LPSK untuk ke program ini gitu. Kenapa? Yang pertama, program ini sangat-sangat menjadi program prioritas Indonesia ya. Jadi memang program ini adalah salah satu program yang menurut saya adalah program yang bagus karena akan memberikan suatu perubahan-perubahan nanti di daerah, terutama adalah kita akan membentuk agen-agen perubahan terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan khususnya, yang dimana akan bekerja sama dengan LPSK, yaitu adalah sahabat saksi dan korban. Kayak kaos udah dong. Ini disponsori sebenarnya sama Jeng Rara ya, jangan. Baik. Dan pertanyaan terakhir ya, kalau aku boleh ya Put ya. Boleh banget. Iya kan, Mau 10 daripada aku sama pertanyaan handphone juga ya, nggak aku buang apa-apa. handphone. Nah, pertanyaan terakhir. Jadi ada program Sahabat Saksi dan Korban. Terus Jeng Rara bergabung dengan program ini ya, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas sebagai tenaga legal drafter. Tadi di awal Jeng Rara tuh sebutin dia akan mengeluarkan sebuah produk-produk yang bukan produk-produk Indonesia ya, bukan kayak di iklan. Jadi produk-produk yang akhirnya bisa digunakan oleh program ini. Itu boleh dijabarkan nggak ke sahabat-sahabat kita? Jeng Rara, produknya apa sih yang nanti akan dikeluarkan oleh tim legal drafter ini dan fungsinya apa ke depan? Oke, salah satu produk hukum yang kami kerjakan bersama LPSK adalah pedoman umum terkait dengan program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas atau sahabat saksi dan korban. Pedoman umum itu akan digunakan oleh sahabat saksi dan korban di dalam proses kinerja bersama dengan LPSK melakukan pendampingan kasus, salah satunya. Jadi si produk hukum ini menjadi landasan hukumnya si sahabat saksi korban itu ya? Ya, betul. Baik. Jadi orangnya nggak bisa, nih gue SSK nih. Iya, gitu ya, nggak iya bisa. benar-benar. Jadi ada aturan ya, ada aturannya. Dan kalau boleh tahu Jeng Rara, berapa lama sih? Maksudnya untuk proses penyusunan pedum tuh memakan waktu cukup lama atau bisa cepet gitu? Ya, itu cukup lama sekali karena ada proses review, revisi, pemaparan. Jadi memang mungkin sekitar
ketika kami bergabung, maksud saya adalah tim legal drafter, itu sekitar 4 bulan kami menyelesaikan pedoman umum 4 tersebut. Ya, karena di situ seperti yang tadi disampaikan udah Hadi ya, di dalam pedoman umum ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi oleh sahabat saksi dan korban ketika nanti bergabung dengan program perlindungan saksi dan korban ini. Jadi memang di situ ada kode etik yang harus dipatuhi, tata hubungan kemitraan seperti apa antara LPSK dengan SSK yang kita sebut tadi sahabat saksi dan korban. Itu adalah beberapa aturan yang harus dipatuhi di dalam peduli. Baik. Aku ada satu pertanyaan pamungkas nih, kalau boleh nih. Pertanyaan Sikat. Sikat ya. Nggak, tapi ini nggak berat loh, kayak nguji Jeung Rara. Aku nggak level lah kalau bertanya nguji. Tapi aku cuma kayak gini. Karena mungkin tadi aku sempat ditegur Putri ya, Jeung Rara yang sibuk sama handphone, ngeliatin informasi-informasi gitu. Jadi kalau bisa Jeung Rara kasih pesan-pesan buat sahabat gitu ya, pesan dalam literasi hukum ini, termasuk kan pedum itu harus dibaca ya gitu. Jadi bisa nggak Jeung Rara kasih pesan buat sahabat-sahabat kita tuh supaya awas sama hukum gitu, supaya baca gitu. Boleh Jeung Rara disampaikan kepada sahabat-sahabat kita? Dengarkan baik-baik. Ya, yang pertama memang program ini sangat bagus sekali dan kami tim legal drafter kenapa salah satu tim yang bergabung di program ini. Jadi harapannya para sahabat saksi dan korban yang di luar sana, mari kita bergabung dengan LPSK dan mari kita bersama melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap korban yang memang ditangani oleh LPSK sebagai prioritas tindak pidana yang ditangani oleh LPSK, dan terutama adalah membaca pedoman umum itu penting sekali ya sahabat saksi dan korban nanti ya ketika bergabung dengan LPSK ya. Baik. Karena harus dipatuhi pedoman umum itu. Baik. Tuh, ikutin aturan, jangan asal lihat di Instagram gitu langsung percaya. Jangan Baca kayak dulu. udah Hadi tadi. Makasih Harus loh, ikuti Put. pedum. Makasih. Ikutin pedumnya, bener. Ikutin pedum, ikutin aturan gitu ya. Betul. Jeung Rara, makasih banyak ya. Ini makasih jadi juga, Putri aku sama tercerahkan banget dengan masalah hukum, masalah LPSK dan pentingnya memahami hukum. Kita akan kembali, Put. Nah, aku yang nge-break ya, karena aku yang jadi semangat. Oke. Kita akan break dulu untuk menyaksikan apa yang mau kita saksikan, Put. Jadi kemarin itu ada sosialisasi di Kota Makassar. Oh, udah nyampe Makassar? Udah sampai Makassar Aha. nih, alhamdulillah. Nah, kita mau menampilkan hadiah lah, oleh-oleh dari Kota Makassar. Silakan ditonton. Iya, ini dukungan dari masyarakat Makassar. Terima kasih, Jeung Rara. Ya, terima kasih juga udah sama Putri. Peran serta masyarakat sipil dalam upaya pemenuhan hak-hak saksi dan korban menjadi salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang menderita dampak dari tindak pidana. Untuk kami, itu menjadi tantangan baru bagi LPSK agar mampu meningkatkan kualitas perlindungan saksi dan korban. Namun tantangan bukanlah pantangan. Tantangan akan dapat dilalui dengan dukungan. Asa meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat telah terpatri dalam hati. Kobaran semangat itu terus kami sebarkan ke seantero negeri. Beberapa daerah kami sambangi, tapi langkah kami belum akan berhenti. Sulawesi Selatan menjadi pemberhentian selanjutnya. Program pelindungan saksi dan korban berbasis komunitas mulai kami perkenalkan. Assalamualaikum Bapak-bapak.
Harapan kami ternyata bukanlah sebuah hayalan. Masyarakat di sini antusias menantikan. Banyak alasan dikemukakan mengiringi antusiasme mereka. Tak lain dan tak bukan, niatan ingin membantu sesama. Saya siap menjadi sahabat, saksi, dan korban. Saya siap menjadi sahabat, saksi, dan korban. Saya siap menjadi sahabat, saksi, dan korban. Kami berharap kehadiran sahabat saksi dan korban menjadi sebuah jawaban. Jawaban dalam membantu masyarakat mengakses keadilan. Kita peduli, kita lindungi. Punati aikate, inai paeng. Welcome back. Halo, kita balik lagi. Ya, mau lanjut ngobrol nggak, Put? Mau dong. Ini kayaknya ada Aku tuh manggil tadi tuh ketika Jeng Rara udah pergi tuh, aku tuh bilang sama Jeng Rara ada yang ketinggalan. Tahu nggak kita tuh Aku tahu apa? ketinggalan apa. Ini yang mau aku bilang sebenarnya ke Linda. Apa betul? Kan tadi pertama tuh udah fokus banget tuh mainan handphone. Iya, Untuk iya, diingetin terus sih. polisi. Maaf ya. Iya. Terus. Untuk kasus polisi itu. Tapi kita tuh lupa nanya ke Jeng Rara, padahal itu yang mau kita cari kan dari awal. Nah, itu dia enaknya kalau ngobrol sama advokat. Temennya banyak, Put. Jadi tadi aku tanya, Jeng Rara, tadi di segmen pertama kita tuh lupa gitu nanyain secara detail gitu ya, secara mendalam dari sisi hukum langsung sama ahlinya gitu ya. Masalah kasus Sambo ini. Jadi aku mintalah sama Jeng Rara untuk manggil narasumber berikutnya. Oke kan? Ini temen Jeng Rara berarti. Ini ahlinya nggak main-main. Oke, kita perkenalkan ya, boleh? Silakan Bang, perkenalkan diri kepada sahabat. Selamat malam ya sahabat. Terima kasih ya udah hadir, Ya, sudah mengundang saya ke sini. Mm-mm. Demikian juga dengan Putri. Iya. Sehat selalu ya. Semangat. Siap. Ya. Terima kasih Abang. Nama saya Selatieli Zenrate. Nama panggilan saya Bang Jen. Kebetulan sahabat saya dari Medan. Oh. Tapi Sahabat Medan. hanya tempat dulu kuliah dulu saya di Medan. Tapi asli saya adalah dari Pulau Nias. Oh. Nah, Jauh kemudian lanjut lagi ke Jakarta. Latar pendidikan saya, S1 saya itu dari Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara di Medan, tahun 2009 sampai 2012. Kemudian kebetulan saya melanjutkan studi S2 lagi ke Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi dua-duanya disiplin ilmu saya itu S1 dan S2 itu dari Medan, Sumatera Utara. Luar biasa. Jadi selesai saya di Medan itu S2 tahun 2015. 2015. Dan semenjak itu Bang Zen aktif sebagai advokat berarti ya? Semenjak lulus S2 itu? Oh tidak, jadi panjang perjalanannya sekarang. Jadi Jadi tahun 2015 itu selesai saya S2 bulan 8 Agustus tahun 2015. Bulan Septembernya saya diterima sebagai dosen di salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Prima Indonesia di Medan sejak 2015. berarti nggak langsung jadi advokat, Tidak. jadi dosen dulu. Jadi baru saya mulai punya lisensi sebagai advokat itu
sejak tahun 2016 sampailah sekarang. Baik, dari 2016 sampai sekarang. Iya. Bang Zen, ini kita boleh masuk langsung ke topik utama nih ya. Oh, silakan. Oke, ini orang-orang yang sudah bertanya-tanya nih dari segi hukum gitu ya. Iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan, aku kasih ke Putri deh. Kamu pasti punya pertanyaan. Jangan aku lah, udah aja. Ih, lempar-lempar. Bang Zen ini udah ahli loh. Kamu jangan ragu. Bang Zen pasti punya jawaban untuk sahabat, untuk kita yang mungkin kayak cuma nonton di TV mau nanya siapa ya gitu. Nah, ini ada kita datangkan Bang Zen. Monggo. Oke, ini ringan aja sih. Bang Zen kenal sama Jeng Rara itu rekan kerja, sedang kerja di mana atau gimana? Iya. Baik, terima kasih ya. Saya kenal dengan Jeng Rara ya. Pertama sekali kami diterima sebagai tenaga legal drafter Oh, jadi satu tim. program. Oke. perlindungan sahabat saksi dan korban berbasis komunitas dan Oke. atau sering disebut sahabat saksi dan korban. Baik. Jadi dia adalah tim sohib saya yang sangat luar biasa lah. Jadi gitu, ternyata Baik. masih di LPSK juga. Baik, Ya. ya ahli-ahli aja nih yang datang ya malam di Makanya. acara kita yang ketiga ini. Baik, kita lanjut ke topik yang sebenarnya kamu tuh sih, padahal aku mau nanya Sambo, kamu Deg-degan. baik, aja deh. Bang Zen, bisa nggak sih tolong mungkin ajarkan juga ya gitu ya kepada kita, karena kebanyakan dari kita tuh cuma tahu dari media, kemudian percaya sama media gitu ya. Betul. Tapi nggak pernah dapat sumber yang betul gitu, orang yang ahli di bidangnya. Bang, bisa nggak kasih kayak semacam penjelasan sederhana kepada kita nih gitu tentang kasus Sambo itu? Ada namanya, kalau nggak salah tuh ada istilah-istilah deh Bang, banyak di situ. Bisa nggak bantu Bang jelasan ke kita? Oh ya. Baik sahabat, terkait dengan kasus Sambo itu ya. Pertama sekali ya, sahabat kita dengarnya dari media. Betul. Kan? Betul. Kemudian terkait mengenai kasus Sambo itu bahwa banyak istilah-istilah hukum yang kita ketahui dari media. Yang pertama sekali itu adalah siapa itu pelapor, Betul. Betul. siapa itu terlapor, Ya, ya. betul. Kemudian siapa itu saksi, gitu. Kemudian siapa itu saksi pelaku. Itu baru tuh Bang, aku dengar sekali Saksi ini nih pelaku. Kalau saksi tadi kita udah dijelasin Sedikit sama gitu ya, Jeng Rara ditawarin. Saksi pelaku ini belum. Silakan Bang. Ya. Nah, pertama ya sahabat, bergulir kasusnya si Sambo ini, ya kita sama-sama dengar dari media. Itu kalau tidak salah saya ya, pertengahan bulan Juni ya. Betul. Pertengahan bulan Juni. Jadi ada berita yang memberitakan bahwa ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi Betul. alias disebut Brigadir J. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap ya salah satu nyonya petinggi Polri di Republik ini, yaitu istri Kadif Propam Polri, inisialnya PC. Jadi kemudian kasus tersebut si PC melaporkan ke Kapolres Jakarta Selatan, melaporkan si almarhum Brigadir J sebagai terlapor. Jadi dalam hal ini pelapor adalah Ibu PC tadi itu PC ya. Baik. sebagai Pelapor. Pelapor ya. sebagai korban Sebagai korban. dalam kasus yang diberitakan oleh media sebagai dugaan pelecehan lah, seksual gitu. Namun tidak berselang lama berita tersebut berubah lagi. Berubah lagi. Iya, betul. Yang dalam hal ini terlapor yang diduga Melakukan ya, pelecehan kami itu ya? kami dari hukum itu, orang hukum itu selalu ya menggunakan istilah kata dugaan. Ya, Baik. dugaan, duga, patut diduga. Baik. Nah, yang terlapor tadi almarhum Brigadir J ya melaporkan kembali kasus itu oleh kuasa hukumnya Oke. Oke. ke Mabes Polri.
Ya, sebagaimana sahabat, kita melihatnya di media bahwa pengacara atau penasihat hukum almarhum Brigadir J menduga kasus tersebut adalah kasus pembunuhan berencana. Itu. Jadi maka dilaporkan ke Mabes Polri. Siapa di situ jadinya terlapor? Wah, berbeda lagi posisi terlapor. Berubah istilah lagi nih ya. Nah, terlapor yang tadi almarhum Brigadir J sebagai terlapor, sekarang dia sebagai pelapor, tapi dia kan almarhum. Jadi kan yang melaporkan itu adalah keluarganya, orang tuanya lah yang melaporkan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pembunuhan itu. Nah, terlapornya di situ, sebagaimana kita tahu di media, adalah mantan Kadif Propam Polri yang dalam hal ini inisialnya FS dan Beradae dan RR dan KM. Baik. Berarti tadi aku tertarik nih Put, ketika Bang Zen tuh bilang gitu. Nah, di dalam hukum tuh ada istilah terduga gitu ya. Ada pelapor. Berarti istilah-istilah itu tuh nggak bisa asal digunakan ya Bang Zen ya? Oh, tidak. Nah, jadi istilah terduga pelaku tindak pidana itu ya adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Jadi kayak belum ada bukti gitu ya Bang ya? Kalau diduga itu, dugaan itu dalam tahap proses penyelidikan maupun dalam tahap proses penyidikan itu harus mempunyai 2 alat bukti minimal 2 alat bukti yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Oke, baik. Jadi alat buktinya itu adalah pertama adalah keterangan saksi. Dan kedua adalah keterangan bukti surat. Oh, itu minimal 2 tadi. Iya, minimal 2. Baru diduga bahwa dilakukan suatu tindak pidana. Oke, kalau misalnya Putri misalnya ya. Iya. Dia terduga gitu. Iya. Ya, dia terduga nih Bang. Iya. Terus sesuai dengan yang Bang Zen bilang ada minimal 2 bukti. Iya. Dapat buktinya. Itu dia statusnya terduga lagi. Nah, begini dia. Dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan itu sampai ke penuntutan itu masih dianut kalimat terduga. Baik. Karena di dalam hukum itu menganut istilah azas praduga tak bersalah. Baru nanti kita katakan dia adalah sudah bersalah apabila telah dilalui serangkaian proses peradilan, baik dari penyidikan di kepolisian, kemudian masuk ke penuntutan di kejaksaan, kemudian setelah selesai diperiksa, masuklah pemeriksaan di pengadilan. Maka setelah selesai pemeriksaan di peradilan, maka yang terduga tadi hakim memutuskan bahwa sudah bersalah, maka istilahnya berubah menjadi terpidana. Kalau sudah terbukti. Sudah terbukti di pengadilan. Kalau belum diputuskan oleh hakim, masih menganut kalau di kepolisian itu istilah hukumnya sebagai tersangka. Jadi jadi nggak bisa ya tiba-tiba Bang kayak kamu tuh tersangka, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, harus dilakukan dulu proses penyelidikan. Kemudian dilanjutkan lagi ke tahap proses penyidikan. Tahap penyidikan itu bahwa sudah ada dugaan perbuatan tindak pidana. Baru ditentukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Baik. Wah, ternyata baru setelah selesai itu
apabila sudah memenuhi bukti yang kuat yang saya jelaskan tadi, sebagaimana dalam pasal 184 KUHP dan 183 KUHP, minimal 2 alat bukti, maka dikirim ke jaksa untuk dituntut. Maka nanti kalau sudah sampai di pengadilan, statusnya dari tersangka berubah lagi menjadi terdakwa. Jadi kalau sudah sampai di proses pengadilan itu, seseorang yang sudah bersalah itu berubah statusnya menjadi terdakwa. Kalau hakim sudah memutus, sudah menyatakan bahwa si terdakwa itu bersalah, maka kalau dia tidak melakukan upaya hukum, putusan pengadilan tadi sudah berkekuatan hukum tetap, maka dia statusnya beralih dari terdakwa menjadi terpidana. Jadi jadi Bang, selama bulan Juni ya, seperti yang Bang Zen jelaskan tadi, dari Juni itu ada kasus tiba-tiba, terus ada pelapor, ada terdakwa gitu ya. Akhirnya dijelaskan nih Bud, jadi kayak dari proses yang panjang dengan istilah-istilah, Emang tahapannya banyak iya, ya? tahapan yang banyak, istilah hukum yang banyak, muncullah penjelasan yang benar gitu loh. Kayak akhirnya kita jadi punya ilmu yang baru. Tapi ada satu istilah yang kalau Putri ngikutin beritanya nih, Itu yang mau aku sempet baca nah, tuh tau di nggak? Instagram. Aku kayaknya kita udah mulai serasi Iya nih nih. pikirannya. Coba tanyain ke Bang Zen Put. Ini istilah ini kayaknya muncul sering banget, bahkan di LPSK pun dikaitkan dengan Sering dengan dengar juga. pertanyaan. Coba ditanyakan langsung ke Bang Zen Put. Ini jadi Bang Zen, aku pernah lihat di Instagram Iya. ada istilah justice kolaborator. Oh iya. Itu apa ya Bang Zen? Bisa dijelasin Luar nggak? biasa juga ya, Mbak Putri ini. Ya, Melihat berita ya Putri ya. aktif ya di medsos ya. Aktif nge-scroll sih lebih Wah, tepatnya. Tapi bagus itu hal suatu yang mendidik, ya. Berarti artinya belajar ya, melalui medsos ya. Bagus. Nah, nih ya, mengenai justice kolaborator itu. Jadi justice kolaborator itu adalah istilahnya itu adalah saksi pelaku. Saksi pelaku. Nah, pertanyaannya apa itu saksi pelaku? Apa itu justice kolaborator? Nah, sebagaimana yang dijelaskan atau yang disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 2006 tentang perlindungan sahabat, saksi dan korban, pasal 1 ayat 2, tuh ingat ya Put, pasal 1 ayat 2. Ayat 2. Nah, Baik. ya. Pasal 1 ayat 2. Saksi pelaku itu adalah atau yang disebut dengan justice kolaborator itu adalah ya tersangka atau terdakwa ya yang bekerja sama dengan penegak hukum yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan peristiwa terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya. Oh, jadi itu istilahnya. Jadi ya? dia itu justice kolaborator itu adalah pelaku tindak pidana tetapi bukan sebagai pelaku utama. Itu kuncinya ya. Oke. Itu kunci dari justice kolaborator itu. Baik. Ya, bukan pelaku utama dalam tindak pidana itu. Tetapi dia hanya pelaku. Itu Oke. kunci ya, bukan pelaku utama. Aku mulai tercerahkan ya. Iya. Oke. Nah, tapi biasanya kalau orang dengan status justice kolaborator itu Ya. dia akan mendapat pengurangan hukuman atau tidak? Misalnya nih, dia sudah Ya. dinyatakan sebagai tersangka. Betul. Kalau nih ya, sebelum masuk ke pertanyaan dirimu, untuk dapat dikatakan atau diberikan sebagai justice kolaborator, ya, itu harus melalui tahapan mekanisme. Tuh. Jadi pertama adalah harus sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 sebagaimana dirubah ya di dalam perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, apa itu? Ada indikatornya. Oke. Nah, sehingga nanti bisa
diberikan suatu itu justice kolaborator. Yang pertama sekali di dalam pasal 28 ayat 2 itu adalah tindak pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang merupakan suatu keputusan oleh LPSK, ketua LPSK. Oke. Jadi tadi sempat saya dengar-dengar ya yang diceritakan oleh rekan sahabat saya yang luar biasa bahwa ada beberapa prioritas tindak pidana yang betul. memang ditangani oleh LPSK. Yang paling terakhir itu adalah tindak pidana yang berkaitan membahayakan jiwa bagi sahabat, bagi saksi dan korban, begitu. Jadi itu indikator pertama. Ya. Indikator kedua bahwa saksi dan pelaku itu mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan peristiwa tindak pidana yang terjadi. Indikator yang ketiga adalah bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Nah, dan yang indikator yang berikutnya adalah ada ancaman nyata dalam diri saksi pelaku itu kalau dia andaikan membongkar yang sebenarnya kasus itu. Baik. Jadi ancaman itu bisa melalui secara ancaman psikis, ancaman jiwa kepada dia maupun kepada keluarganya. Maka kalau terpenuhi itu harus diberikan dia sebagai perlindungan sahabat sebagai justice kolaborator atau perlindungan sebagai saksi pelaku. Baik, berarti kalau kita sangkut pautkan dengan kasusnya ya Bang Zen ya. Iya. Jadi kita akhirnya di media muncul istilah justice kolaborator Iya. atau saksi pelaku terhadap si Baradae kalau kita rujuk ke kasus Iya. Sambo. Karena dia bukan pelaku utama ya Bang Zen ya, makanya bisa disebut sebagai justice kolaborator ya. Iya, kalau kita melihat indikator dari pasal 28 ayat 2 tadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Baik. Ternyata begitu. Aku punya satu pertanyaan. Mungkin Ya. Putri ada, tapi kalau aku satu pertanyaan, Bang. Kalau aku seandainya jadi sahabat saksi dan korban, ada kasus kayak gini, Bang. Memang kasusnya polisi gitu ya. Mungkin aku bisa apa, Bang, kalau jadi sahabat saksi dan korban? Nonton aja aku. Apa Ya. harus gimana kalau jadi sahabat saksi dan korban? Mungkin nggak, Bang, sebagai sahabat saksi dan korban, tadi Jang Rara juga sebutin ada pedum. Aku bisa melakukan sebuah tindak yang berbau keadilan gitu, Bang. Oh iya, Nah. iya. Nah, sejak saya diterima menjadi tenaga legal drafter Oke. di program perlindungan sahabat saksi dan korban berbasis komunitas itu di LPSK, ada bagus programnya. Oke. Ya, sebagaimana tadi yang dibahas oleh rekan saya itu dari pedoman umum. Jadi memang beberapa bulan ini kerja kami dengan Biro Hukum ikut terlibat di dalam penyusunan daripada pedoman umum itu sebagai landasan daripada program perlindungan sahabat saksi dan korban berbasis komunitas. Nah, jadi di dalam pedum itu bahwa terkait dengan pertanyaan Mas Hadi ini kan, jadi bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat saksi dan korban? Betul. Nah, di dalam pedum itu ada beberapa poin-poin yang dilakukan oleh sahabat saksi dan korban ke depannya, ya kan? Pertama sekali itu adalah satu ya, sebagaimana dalam keputusan LPSK tentang tata hubungan kemitraan, program perlindungan sahabat saksi dan korban berbasis komunitas dan atau sahabat saksi dan korban, yang itu adalah tugas fungsi yang ke depan nanti sahabat saksi dan korban setelah nanti diterima oleh LPSK setelah dikukuhkan. Yang pertama itu adalah mendiseminasikan nilai-nilai dan program perlindungan sahabat saksi dan korban. Kemudian kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program yang dipunyai oleh
lembaga perlindungan saksi dan korban ini. Hmm. Ketiga adalah turut mengambil bagian di dalam pemenuhan hak saksi dan korban tentang proses di peradilan. Jadi bisa ya ternyata ya kalau bisa kita ikut gabung serta sahabat langsung saksi dan ya. korban. Gitu Bud, kalau ngobrol sama Bang Zen tuh keenakan kitanya. Si Terbawa produser udah bilang, suasana nih kamu jadinya." kayak ngobrol bukan kayak ngasih informasi. Emang kayak kalau ngobrol sama Bang Zen tuh kayak gitu Bud. Jadi dia tuh ngasih informasi kayak kita tuh masuk ke dunianya beliau gitu ya. Jadi kebayang jadi mahasiswanya Bang Zen ya ini ya. Baik, mungkin kalau pertanyaan itu aja sih Bang Zen. Makasih banyak sudah mencerahkan saya secara khusus ya dan Putri Saya juga. dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi kalau mau lihat informasi atau apapun itu, cari orang yang tepat untuk cari informasinya itu. Jangan asal bertanya, jangan Jadi asal nggak berasumsi gitu ya. berspekulasi sendiri kan, kita Betul, sebelumnya kan betul. iya nih bener nih, Nah, ini bener nih. bener banget, Ternyata bener nggak gitu ya. Bener banget. Jadi di episode kali ini tuh sahabat-sahabat semua dapat dua narasumber ya, dan dapat dua narasumber yang sangat ahli dan dapat pelajaran yang sangat berharga gitu. Biasanya Putri bawa hadiah nih buat yang rajin nonton. Sudah mulai bagi-bagi hadiah. Emang lah ya di ini kalau aku yang jadi yang nonton nih aku tajir nih kayaknya di banyak souvenir yang dikasih sahabat saksi apa di Sapa ini. Baik, sebelum itu aku akan merubah posisi dulu karena Iya. aku pegel. Maaf ya sahabat ya. Karena untuk bagi-bagi hadiah ini harus ada di posisi paling nyaman. Iya. Kenapa? Karena hadiahnya ada untuk 3 pemenang. Tiga Jadi lagi, Bud. agak banyak nih gitu. Tapi syaratnya apa sih? Syaratnya nggak susah. Satu emang harus follow dulu kita di IG biar tahu informasinya gitu ya. Tahu informasinya terupdate, ada sosialisasi yang tadi bilang Makassar. Mana lagi sih habis ini? Makanya liatin IG-nya. Kalau nggak ngeliatin IG-nya ya kita akan bocorin ya Put ya. 2, Tapi- subscribe YouTube pasti. Nah, itu kalau nggak punya IG ada YouTube media sosial ada lain? tetap, Oke. TikTok ada juga, kita mah Oh, di mana-mana TikTok ada. ada, tenang Put. Udah. Sekarang kasih hadiahnya deh mereka kalau udah follow. Oke. Ada, katanya tuh ada sampai Pak Sutradara bilang ada Sampai MV ditulis juga. FB katanya gitu. Jangan lupa. Iya baik ya, baik Put. Nah jadi udah informasinya udah ada tuh teman-teman, ya teman-teman lagi panggil sahabat ya. Sahabat bisa lihat informasinya di sana. Coba kasih hadiah deh. Cuman gampang banget, cuman jawab pertanyaan kan. Jadi gini sahabat, di Instagram Sahabat Saksi dan Korban kita sudah menyiapkan beberapa, coba di sini bisa ada tayangan ya, beberapa kuis di story Instagram yang bisa sahabat jawab kuis-kuisnya itu. Nanti yang jawabannya benar kita akan berikan hadiah kepada 3 pemenang dengan jawaban yang terbenar ya. Tercepat dan paling Oh, benar. Kalau Bang Zen jadi dosennya tuh yang dapat yang paling cepat dan benar A+ biasanya Bang Zen ya. Oh, nggak A. Oh A aja, nggak ada A+ A+. tidak ada. Oh nggak ada ya. Baik, jadi dapat A tuh. Jadi udah dapat A dikasih hadiah lagi sama program Sapa. Jadi pantengin IG-nya kita, jangan sampai kelewatan. Karena yang episode 1 dan 2 itu udah ada hadiah ya Bud ya. Kita Aduh, selalu gila. bagi-bagi hadiah baik banget ya. Makanya. Tapi mau nanya deh, aku boleh ikut nggak ya Tin? Ikut kuis? Boleh. Oh ya udah, Ikut, berarti Bud. juara 1 Putri, juara 2 dan 3-nya sahabat. Baik, itu ya sahabat obrolan kita untuk episode kali ini. Kita tadi ngebahas LPSK, ngebahas sudut pandang hukumnya, kemudian kita ngebahas kasus Sambo tapi dilihat dari sisi hukum yang tepat gitu, istilah-istilah yang tepat. Kita bawa narasumber yang mengerti bidangnya, bertahun-tahun di bidang hukum gitu. Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Jadi makasih banyak kepada Jeng Rara yang sudah duluan gitu. Dan Bang Zen rekan akrab loh, sohib gitu ya, sohibnya Jeng Rara yang sudah membantu kita untuk mendapatkan informasi. Ada lagi Put, sebenarnya mau dilanjutin tapi udah durasi ya, kasihan. Durasi itu udah diketok-ketok. Closing gitu ya. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah menonton, Bang Zen dan Jeng Rara. Terima kasih banyak kepada seluruh tim yang bekerja keras untuk mewujudkan Sapa. Terima kasih banyak kepada sahabat yang selalu menantikan kehadiran kami. Kami akan datang dengan informasi dan episode yang baik dan hal-hal yang berguna lah untuk sahabat semuanya gitu ya. Oh, satu lagi nih udah. Kita mau ada diklat loh. Iya. Ini pesan, ini berita yang sangat penting dan hot news nih. Karena kita mau ada diklat. Jadi setelah kita sosialisasi ini di berbagai kota,
kita sudah sosialisasi di salah satunya di kota Yogyakarta. Yogyakarta. Dan sekarang sudah ada di tahap diklat. Jadi peserta sosialisasi yang udah daftar menjadi relawan sahabat saksi dan korban akan mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan selama 4 hari 3 malam. Nah, nanti di situ seru banget sih, dikasih materi, terus ada game, terus bisa kenalan. Jadi Gila lah pokoknya. relawan-relawan di Jogja tuh bisa saling kenal satu sama lain. Pokoknya seru banget deh. Nggak ada habisnya sih, Put. Nggak ada Nggak ada habisnya. Emang keren banget seperti yang dibilang sama Ajeng Rara sama Bang Zen. Ini program terniat gitu ya, yang harus diikuti oleh orang-orang. Terima kasih untuk LPSK yang menyediakan ini. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak untuk apalagi sih Pak Produser. Apa nih oh iya. di kota Kota selanjutnya kita nggak akan bocorin karena ini bakal seru banget. Ini adalah kota penutupan sosialisasi. Jadi kalian harus lihat IG-nya sahabat saksi dan korban karena ini akan jadi penutupan terbaik ya. Kita akan konsep sebaik mungkin supaya informasi dan program ini bisa diseminasikan dengan tepat oleh LPSK kepada masyarakat sipil. Dan satu lagi, Nambah lagi apa tuh? nggak apa-apa ya, Iya, boleh. maaf ya. Jadi satu lagi untuk sahabat yang sudah mendaftar jadi relawan di SSK, itu tolong di follow Instagramnya, ya tolong, mohon di follow karena kita akan terus kasih update kayak tanggal pelaksanaan diklat, terus akan ada apa lagi ke depannya tuh lewat Instagram. Jadi biar nggak ketinggalan informasi nih, bisa langsung follow Instagram sahabat saksi dan korban yang ada di atas sini. Di bawah Maksa sini. ya kayak subtitle. Mungkin udah dulu si Pak Sutradara udah pusing nih. Terima kasih banyak kepada seluruh sahabat yang sudah menonton episode ketiga ini. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya Hadi. Dan saya Putri. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf juga kalau ada salah kata ya Bang Zen ya. Siap, kepada seluruh sama-sama. sahabat. Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Sampai Dadah. bertemu di Sahabat Menyapa episode Sampai 4. jumpa. Ya. Makasih ya Bang Zen. Thank you. Thank you.